Rangkaian kata yang paling pantas dengannya kita basahi dan gerakkan lisan-lisan kita selain daripada memanjatkan puji dan syukur kepada Allahu Rabbul Alamin yang telah mencurahkan serta memberikan kepada kita sekalian begitu banyak nikmat-nikmatnya yang dengan pujian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, mudah-mudahan kita juga pun meraih dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yaitu tambahan berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bersyukur atasku, kata Allah, maka tentu aku akan menambah nikmatku atas kalian. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari kajian rutin kita di setiap hari Kamis pekan kedua dan pekan keempat, yaitu pembacaan kita. Setelah kita membahas bab yang ke-54 terkait rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, maka di malam hari ini kita memohon taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap dan memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yakni kita akan membahas bab yang selanjutnya, bab yang ke-55. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun al-wasatu bil jar. Bab wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Di dalam bab yang ke-55 ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, beliau menyebutkan sanad beliau, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais. Qala, dia berkata, haddatsani Malik, mengabarkan kepada kami Malik, an Yahya ibnu Sa'id, dari Yahya ibnu Sa'id, Yahya ibnu Sa'id bin Qarruh al-Qattan al-Hafiz thiqatul hujjah. Akhbarani Abu Bakar ibnu Muhammad an Amrah, dari Amrah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, an Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ma zala Jibrilu alaihi salam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa terus menerus Jibril datang kepadaku dan memberikan wasiat terkait berbuat baik terhadap tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai-sampai aku pun menyangka bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Hadis akhrajal musannif, hadis ini dikeluarkan oleh penulis Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, wa akhrajal Muslim fi sahihi, demikian pula dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik. Kita bisa memetik pelajaran. Yang pertama disebut di sini al-wasa, yakni al-wasiyah, wasiat. Iya. Al-wasa yakni wasiat. Wasiat yang senantiasa diberikan atau dibawakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, bil jari. Iya. Dan jar, tetangga ini mencakup keseluruhan tetangga. Mencakup keseluruhan tetangga, muslim ataupun kafir.
ahli ibadah ataupun ahlul ma'siyah. Seorang yang jujur ataupun pendusta, dia teman ataupun lawan, yang dekat ataupun jauh, depan maupun belakang, kanan maupun kiri, semua tetangga. Maka semua berhak untuk mendapatkan kebaikan. Semua berhak untuk dimuliakan. Walaupun berbeda-beda tingkat pemuliaan atas mereka. Baik. Sekiranya dia adalah tetangga kita, dia orang kafir, orang pelaku maksiat, jahat dan seterusnya, maka dia tetap mendapati hak sebagai tetangga untuk kita berbuat baik padanya. Jadi dia mendapatkan hak sebagai tetangga untuk kita berbuat baik padanya. Nah, kalau dia adalah tetangga dan dia seorang muslim, maka dia mendapat dua hak. Mendapat kebaikan karena dia adalah tetangga kita, hak untuk kita berbuat baik padanya karena dia tetangga kita, dan dia mendapatkan hak yang lainnya karena dia adalah seorang muslim. Terus apabila dia adalah seorang tetangga kita, dia seorang muslim, dan dia adalah karib kerabat kita, maka dia mendapatkan tiga hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai karib kerabat kita. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik di dalam hadis yang mulia ini, yang pertama adalah bayanun li'adami haqqil jar wa fadlil ihsani ilaih. Penjelasan akan besarnya hak yang harus ditunaikan kepada tetangga, untuk tetangga kita. Wa fadlil ihsani ilaihi, dan keutamaan yang besar akan diraih apabila kita berbuat baik pada mereka. Nah, sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan hatta dhanantu sayuwarrithu, sampai saya mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Nah, senantiasa datang Jibril berwasiat. Apa wasiatnya? Untuk berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada tetangga. Nah, sampai-sampai kata Nabi, aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Nah, ikhwan wa akhwati fid din rahimani wa rahmakumullah. Kita sudah belajar agama, alhamdulillah. Kita sudah belajar tauhid, akidah. Nah, sekarang kita belajar tentang adab dan akhlak yang juga bagian penting dari agama. Bahkan dengannya Nabi SAW diutus. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Di antara tujuan aku diutus, kata Nabi SAW, adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Dan ternyata agama Islam, agama kita ini menganjurkan, bahkan memberikan anjuran yang sangat. Untuk apa? Untuk kita memperhatikan adab dan akhlak, khususnya kepada tetangga kita. Di sini disinggung dulu berupa kebaikan ya. Nanti akan datang larang untuk berbuat keburukan dan seterusnya. Yang disinggung di sini agar kita maksimal berbuat baik kepada mereka. Dan nanti akan datang di bab-bab setelah ini dan hadis-hadis yang nanti akan dibawakan oleh penulis rahimahullah dari bentuk-bentuk kebaikan terhadap tetangga. Baik. Itu pelajaran yang pertama, yaitu penjelasan akan besarnya hak seorang tetangga dan keutamaan serta anjuran untuk berbuat baik kepada mereka. Baik. Yang kedua, dari pelajaran hadis yang mulia ini, jawazut tama'
Jawazut tama'i fil fadli idza tawalatin ni'am. Bolehnya berharap untuk mendapatkan kemurahan hati jika seseorang itu mendapat nikmat yang sangat banyak. Bolehnya seseorang berharap untuk mendapatkan kemurahan hati apabila dia mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Jadi berharap untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain, khususnya misalnya tetangga kita yang memang kita memiliki hak dari hal tersebut adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat ini. Kita bertetangga, kita sebagai tetangga, maka saya berharap tetangga saya berbuat baik sama saya. Kalau tidak memberikan kebaikan, minimal tidak mendatangkan gangguan. Kalau tidak memberikan kebaikan, minimal tidak mendatangkan gangguan. Dan ini muskil. Ini diantara problema yang kalau kita bisa katakan diantara kezaliman mungkin yang nanti banyak dituntut di hari kiamat adalah kezaliman terhadap tetangga. Di antara kezaliman yang nanti banyak dituntut di hari kiamat adalah kezaliman kepada tetangga. Kita mengatakan ini berdasarkan fakta. Betapa banyak kita merasa terganggu disebabkan karena asap dari tetangga kita. Kita merasa terganggu disebabkan karena ribut, suara-suara yang kencang dari tetangga kita. Nanti akan datang. Bagaimana bentuk gangguan dan bagaimana bentuk kebaikan terhadap tetangga. Kalau membaca Al-Quran, kalau salat malam adalah kebaikan, namun dilarang untuk mengeraskan suara karena ditakutkan mengganggu tetangga, apalagi kalau yang lain daripada itu. Musik, asap sampah, sampah yang dibuang di depan rumah, terus baunya menyengat sampai ke rumah. Subhanallah, banyak sekali. Nah, kalau kita mau detailkan banyak sekali. Baik, yang ketiga dari pelajaran hadis yang mulia ini adalah jawazut tahadduts fi ma yaqa fi nafsi min umuril akhirah. Bolehnya membicarakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu yang terbetik di dalam hati apabila sesuatu itu adalah perkara kebaikan, perkara akhirat. Jadi apa yang terbetik dalam hati dari perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara akhirat, itu boleh untuk kita ungkapkan. Boleh untuk kita sebutkan. Dan wallahu taala alam, ini diantara dari isyarat dan makna yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu maka utarakanlah. Nabi SAW di sini mengatakan sampai-sampai aku mengira, sampai-sampai aku mengira. Dia mengutarakan, padahal ini perasaannya dalam hati, sangkaannya, sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan mendapat warisan dari perkara kebaikan, dari perkara kebaikan. Untuk apa? Hikmahnya wallahu ta'ala untuk memotivasi, untuk memberikan motivasi. Dan perhatian bahwa betul-betul tetangga itu punya hak yang besar, punya hak yang besar. Saking besarnya sampai Nabi mengira tetangga itu akan mendapat warisan. Coba, saking besarnya, saking harusnya, saking pentingnya untuk diperhatikan tetangga-tetangga kita. Kita jangan sibuk beribadah. Sibuk beribadah kepada Allah. Kita mungkin mengaji di rumah, kita mungkin salat, kita mungkin berinfak, kita mungkin sedekah, umrah berkali-kali, haji berkali-kali. Tapi yang menjadi pertanyaan yang harus kita sering introspeksi adalah bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita. Nah, selama kita bertetangga mungkin berhari-hari, mungkin bertahun-tahun, atau mungkin puluhan tahun bertetangga, apakah kita tidak pernah menyakiti hatinya? Apakah kita tidak pernah mengganggunya? Atau apakah sudah maksimal kita menunaikan hak mereka sebagai tetangga kita?
Apakah dia orang kafir? Apakah dia orang muslim? Apakah dia karib kerabat kita? Iya. Nah, karena besar. Masalah ini besar. Nah, Nabi pernah didatangi seorang wanita. Nabi pernah didatangi seorang sahabat dan menceritakan tentang tetangganya, seorang wanita yang jangan ditanya tentang ibadahnya. Ibadahnya Masya Allah. Salat lailnya, salat sunnahnya dijaga. Ya tentu salat wajibnya lebih dijaga lagi. Puasa sunnahnya dijaga, tentu puasa sunnahnya lebih dijaga. Jangan ditanya tentang kesalehan, kebaikan ibadahnya kepada Allah. Namun ternyata kata Nabi SAW, ya, adapun dia, ya, tetangganya senantiasa merasa terganggu dengan lisannya. Coba ini dengan lisan, belum dengan perbuatan. Tetangganya merasa terganggu dengan lisannya. Apa kemudian jawaban dari Nabi mendengar kabar ini? Apakah Nabi memuji tentang ibadahnya yang luar biasa? Tidak. Bahkan Nabi mengatakan la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya. Bahkan dia termasuk penghuni neraka. Waliyadzubillah. Jadi jangan sekedar sibuk kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, ya, walaupun itu tentunya penting. Ya. Namun perhatikan bagaimana hubungan kita kepada sesama makhluk Allah, sesama manusia, khususnya kepada tetangga kita. Baik, lalu yang keempat dari pelajaran hadis yang mulia ini adalah hifdzul jari min kamalil iman. Menjaga hak-hak tetangga, menunaikan hak-hak tetangga itu bentuk dari kesempurnaan iman. Nanti akan datang hadisnya. Menjaga tetangga, menjaga hak-hak tetangga, memaksimalkan untuk menunaikan hak-hak mereka, memberikan kebaikan atas mereka dan tidak mengganggu mereka dari ucapan dan dari perbuatan kita, min kamalil iman, dari bentuk dan barometer kesempurnaannya iman seorang hamba. Nah, kenapa? Datang hadis berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sadaqatun. Qala akhbarana Ibnu Uyainah an Amr an-Nafi' Ibnu Jubair an Abi Shuraih al-Juza'i an Nabi SAW qala. Nabi SAW bersabda. Pelajaran yang keempat tadi mendatangkan hadis yang kedua dalam bab ini. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, yang disebut oleh Nabi SAW di sini keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Kedua-duanya min arkanil iman. Kedua hal ini adalah dari rukun-rukun iman. Yang jika salah satunya tanggal, tidak dikatakan seorang itu beriman. Dan Nabi menyebutkan dua dari rukun keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyuhsin ila jari, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, demikian pula siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mencukupkan dirinya berkata yang baik-baik saja, kalau tidak mending dia diam. Kita bahas penggalan hadis yang pertama dulu. Nabi menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Kita mengaku beriman kepada Allah.
Dan siapa yang benar-benar beriman kepada hari akhir? Kita mengatakan kita beriman kepada hari akhir. Yang menjadi pertanyaannya, iman kita itu apakah hanya sekedar di lisan atau ditunjukkan dengan amal perbuatan? Sementara definisi iman sebagaimana yang kita pahami dari definisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan awal jawarih bil jawarih. Pembenaran dalam hati, ucapan di lisan, dan ditunjukkan dengan amal anggota badan. Maka kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, namun tidak berbuat baik sama tetangga, maka keimanan kita artinya hanya sekedar di lisan saja, pengakuan saja. Sama dengan orang mengaku saya Ahlussunnah, saya Salafi, saya ini, saya itu. Perkataan, semua bisa berkata-kata. Tapi yang menjadi pembuktian adalah amal kita, amalan kita. Tunjukkan kalau kita betul beriman. Dan bentuk keimanan kita kepada Allah, dan bentuk keimanan kita kepada hari akhir adalah mengamalkan perintah-perintah dalam syariat. Di antaranya adalah berbuat baik kepada tetangga. Kenapa? Karena ada balasan. Konsekuensi dari keimanan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Konsekuensi beriman kepada negeri akhirat, hari akhirat, adanya balasan. Sehingga apa? Memotivasi kita untuk menjalankan perintah dan memotivasi kita untuk menjauhi larangan. Karena kenapa? Nanti akan dibalas. Ada negeri akhirat. Maka di dalam hadis yang mulia ini diulang oleh Nabi SAW di setiap penggalang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di antara pelajarannya adalah motivasi. Panggilan bagi seorang yang mengaku dirinya beriman. Untuk apa? Untuk membuktikan konsekuensi dari keimanannya. Dengan amalan, dengan anggota badan. Nah, panggilan bagi orang-orang yang beriman kepada negeri akhirat untuk berbuat baik, khususnya berbuat baik pada tetangga, karena di sana ada pahala, di sana ada keutamaan yang nanti Allah akan siapkan di negeri akhirat. Nah, baik. Maka kita harus bersungguh-sungguh dan memaksimalkan diri untuk membuktikan keimanan kita. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW dari bentuk keimanan itu adalah berbuat baik kepada tetangga, berbuat ihsan kepada tetangga. Maka berbuat ihsan dalam hal apa? Qaulan wa fi'lan. Berbuat ihsan dalam ucapan serta berbuat ihsan dalam perbuatan. Dan kita tahu dari makna ihsan adalah maksimal di dalam melakukan kebaikan. Contoh, kalau kita harus memberi dari sesuatu yang ada di rumah kepada tetangga kita, maka dari bentuk ihsan kita berikan yang paling baiknya. Daging yang paling baiknya kalau dia daging, ikan yang paling baiknya kalau dia ikan, bukan yang mau basi, bukan yang mau rusak, yang kita sendiri tidak mau makannya baru diberikan. Nanti sudah mau dibuang, daripada dibuang. Jadi dia berbuat baik sama tetangga, alasannya daripada. Tendensinya daripada dibuang, kasih. Berarti kalau tidak dibuang, tidak dikasih. Subhanallah. Nah, qaulan wa fi'lan. Ucapan dan perbuatan. Karena sekiranya tidak, maka hal tersebut munafin lil kamalil iman. Itu akan menafikan dari bentuk kesempurnaan iman. Munaqisu li sifati ibadir rahman. Bahkan itu bentuk kekurangan yang seharusnya tidak dikerjakan oleh hamba-hamba Allah yang Rahman. Kenapa?
Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Maha Pemurah. Sudah kita sebutkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berkasih sayang, dan di antara bentuk kasih sayang adalah senantiasa memberi, berbuat kebaikan secara khusus kepada tetangga. Iya. Nah, dan berbuat baik kepada tetangga, berbuat ihsan kepada tetangga terkadang qad yakunu fardhu ain wa qad yakunu fardhu kifayah wa qad yakunu mustahab. Kadang ihsan itu, kebaikan itu bisa menjadi kebaikan yang sifatnya wajib, fardhu ain. Definisinya fardhu ain sudah berlalu dalam pelajaran fikih. Nah, saya tidak ingin mendahului Ustaz Ahmaduddin hafizahullah taala, nanti beliau jelaskan definisinya. Baik. Atau kadang dia masuk kepada fardu kifayah. Kadang juga masuk dalam perkara yang dianjurkan, mustahab. Iya. Nah, dan seluruh hal tersebut annahu min makarimil akhlaq. Namun yang pastinya, entah itu dia sifatnya fardu ain atau fardu kifayah atau sekedar anjuran saja, yang jelas ketiga-tiga bentuk tersebut adalah dari bentuk akhlakul karimah, yang dianjurkan untuk setiap kita menghiasi diri dengannya. Yang di sana Nabi SAW diutus, yang dengan tujuan itu Nabi SAW diutus, itu untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Sehingga tetangga akan mengatakan, senangnya saya bertetangga dengan fulan, bahagianya saya dengan fulan. Ya. Nah, atau mungkin di sana ada orang kafir, saya tertarik masuk Islam karena fulan sebagai tetangga saya. Wah, ini yang diinginkan. Tapi faktanya, jangankan orang kafir masuk Islam, orang Islam sendiri menoko-noko. Aish, jawab nggak balik bola aku. Nah, sekiranya saya tidak terlanjur membangun rumah di sini, saya mungkin pindah. Coba. Nah, saking buruknya, saking kita masya Allah sibuk sendiri terkadang dengan ibadah, sholat, pergi sendiri sholat, pulang, masuk rumah, baca Quran. Kapan kita berinteraksi dengan tetangga? Kapan kita menunaikan hak mereka? Kapan kita berbuat baik kepada mereka? Yang sibuk dengan ibadah. Tetangga kita punya hak, Allah punya hak kita beribadah kepadanya. Tapi ingat, tetangga kita juga punya hak. Kita harus tunaikan hak mereka. Kita berbuat baik kepada mereka. Baik. Lalu di antara pelajaran, yaitu berkaitan tentang tetangga. Baik. Lalu Nabi SAW di penggalan yang kedua menyebutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini ada pembahasan tersendiri tentunya. Namun di antara hak seorang tamu adalah hendaknya kita muliakan dia. Kita muliakan dia sesuai dengan kesanggupan kita tentunya. Mereka para tamu memiliki hak, dan ini ada pembahasan juga tersendiri. Lalu kata Nabi SAW di penggalan yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang juga beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mencukupkan dirinya dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang dia yakini, yang dia pastikan bahwa perkataan itu baik. Sekiranya dia tidak bisa memastikan itu perkataan baik atau tidak, maka yang lebih utama, yang lebih selamat adalah dia diam. Kenapa?
karena ucapan akan dihisab. Ma yalfithu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun ucapan yang terlontar dari ucapan kita kecuali ada malaikat yang mengawasinya dan yang mencatat ucapan-ucapan tersebut. Nah, lagi-lagi di dalam masalah ini Nabi SAW mengawalinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jika kita betul-betul beriman kepada Allah, sekiranya kita betul-betul beriman akan adanya hari akhirat, hari dibalasnya semua perbuatan termasuk ucapan, maka kalau seperti itu, perhatikan, setiap ucapan kita hendaknya diperhatikan. Sering kita mendengar istilah mengatakan sebelum berbuat ataupun sebelum berucap pikirkan 1000 kali. Kalau kita mungkin katakan pikirkan 100 juta, 1000 triliun kali. Kalau itu ada, dipikirkan dengan matang. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mendengar bahwa di antara sebab dan banyaknya manusia dicampakkan ke dalam neraka bisababi alsinatihim, disebabkan karena lisan-lisan mereka. Nah, sampai Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, apakah manusia akan disiksa disebabkan lisan-lisan mereka? Kata Nabi, ya. Bahkan di antara banyaknya penduduk neraka itu disiksa disebabkan karena lisan-lisan mereka yang tidak dijaga. Dan termasuk dalam hal ini adalah jempol kita. Jempol ini pengganti lisan di media sosial. Apa yang kita ketik, apa yang kita share, apa yang kita bagikan, apa yang kita like, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Olehnya itu di setiap ceramah, di setiap khutbah itu senantiasa diangkat dan diingatkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan yang jujur, ucapan yang baik. Nah, di antara ucapan yang baik adalah kejujuran. Dan ucapan yang paling tertingginya adalah ucapan mengajak manusia untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya melebihi daripada ucapan seseorang yang menyeru, yang mengajak untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan yang baik. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik seruan. Nah, dan mafhum mukhalafahnya, pengertian kebalikannya adalah seburuk-buruk ucapan maka ucapan yang menghalangi manusia dari jalan Allah, menjauhkan manusia dari jalan Allah. Maka cukupkan diri kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Di antara ayat kita berbicara jujur dalam berbicara. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Iyyakum bisidq
fa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Lazimilah oleh kalian ya mengucapkan ucapan-ucapan yang jujur. Karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum bil kadzib. Dan jauhilah oleh kalian dari kedustaan, ucapan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena kedustaan itu menyeret pelakunya kepada keburukan dan keburukan akan menyeret kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari lisan-lisan kita, dari ucapan-ucapan kita. Sekiranya kita pahami dan kita meyakini bahwa ucapan yang kita lontarkan itu tidak ada kebaikan padanya, maka mending kita diam. Ada kebaikannya saja, itu masih ditimbang lagi. Dari timbangan maqasid asy-syar'iyyah. Apakah kebaikannya lebih banyak atau keburukannya kah yang akan lebih banyak kalau kita ucapkan? Apakah perbaikannya lebih banyak ataukah kerusakannya lebih banyak kalau kita utarakan? Ini berlaku di dunia nyata dan di dunia maya. Karena terkadang itu kebaikan, tapi ternyata dianggap atau belum saatnya, bukan pada waktunya, tidak tepat, bukan pada tempatnya. Nah, atau mungkin orang-orang di dalam situ tidak bisa untuk mengkonsumsinya keseluruhan. Nah, sehingga bisa disalahpahami, ditimbang lagi. Kalau itu kebaikan saja. Apalagi kalau jelas-jelas tidak ada kebaikannya. Apalagi kalau bisa dipastikan itu bisa membawa keburukan dan kerusakan. Jangan kita ucapkan. Lebih baik diam. Lebih baik kalau berlalu lihat-lihat saja. Tidak usah di-share, tidak usah dikomentari. Nah, taib ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini itu kita bisa mengambil pelajaran juga bahwasanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita untuk apa? Untuk memaksimalkan alal qaulil khair, dari tidaklah kita mengucapkan suatu ucapan kecuali ucapan tersebut adalah ucapan kebaikan yang mengandung kebaikan. Nah, dan juga isyarat dari Nabi SAW untuk kita maksimalkan diri agar kita terjaga dan menghindari dari ucapan-ucapan yang mengandung keburukan. Karena apabila kita mengucapkan suatu kebaikan, kita berharap di sisi Allah bahwasanya kita mengimani akan ada hari pembalasan, sehingga kita maksimal mengucapkan perkataan-perkataan yang baik karena kita ingin maksimal mendapatkan kebaikan di hari pembalasan. Dan kita maksimalkan tahan lisan kita untuk tidak mengucapkan perkara-perkara yang buruk yang mengandung dosa, permusuhan dan lain-lain, karena kita tahu itu akan menjadi bumerang bagi kita di negeri akhirat. Dan ini bentuk dari bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan tentu kita katakan mengucapkan kebaikan itu lebih baik daripada diam. Dan diam itu lebih baik daripada mengucapkan keburukan. Saya ulangi, mengucapkan kebaikan itu lebih baik daripada diam, dan diam lebih baik daripada mengucapkan keburukan. Wah, lebih baik diam deh.
Diam. Jangan diam. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kebaikan, itu lebih baik daripada diam. Ya. Jangan dari dalil ini kita bilang kalau begitu banyak diam. Jangan. Karena mengucapkan kebaikan lebih baik daripada diam. Ucapan kebaikan banyak. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, menyeru kebaikan, melarang kemungkaran, kebaikan. Ucapan kebaikan. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, kebaikan. Berzikir kepada Allah. Wadz-dzakirina wadz-dzakirat. Dan laki-laki yang senantiasa berzikir, banyak berzikir, dan wanita-wanita yang banyak berzikir. A'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Allah akan mempersiapkan atas mereka ampunan wa ajran 'azima, dan balasan yang besar. Ucapkan kebaikan. Nah, dan ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Apabila seseorang, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya seseorang apabila tidak menyibukkan lisannya dengan perkara-perkara kebaikan, maka lisannya akan disibukkan dari sesuatu yang berbentuk dosa dan kemaksiatan. Apabila lisan tidak dibiasakan untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah, membaca Quran, dan ucapan-ucapan yang baik, maka dia akan disibukkan dengan ucapan-ucapan yang minimal tidak bermanfaat. Yang paling bahayanya akan disibukkan dengan ucapan yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Sementara kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Dari baiknya keimanan seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun yang Allah terangkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang beriman itu. Disebutkan dalam riwayat, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka surga, maka surga berkata, sungguh beruntung orang-orang beriman yang dengannya atau untuk mereka aku diciptakan, surga diciptakan. Apa karakter mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di antaranya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karakter dan sifat orang beriman yang beruntung yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus adalah mereka meninggalkan ucapan, perkataan, dan perbuatan yang sia-sia. Sia-sia itu masih 50-50. Tidak mengandung kebaikan, tidak juga mengandung dosa. Tapi orang mukmin menjauhi itu, meninggalkan itu. Karakter seorang mukmin. Kita mungkin sudah lama berislam, sudah lama kenal sunnah, sudah lama ngaji, tapi belum tentu kita sudah mendapat legalitas mukmin. Di antara barometernya silahkan lihat poin ini. Silahkan lihat poin ini. Kalau kita belum bisa dari tahunan hingga umur saat ini menjaga diri dari lisan, menjaga diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, berarti kita jangan pede mengatakan diri kita seorang mukmin. Jangan pede. Karena mukmin sifatnya, karakternya adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia, apalagi yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Taib. Sampai jam berapa Isya? Sudah masuk ya? Taib. Sekira ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk jemaah serta pendengar sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana